pagi ini ya Bapak Ibu semua. Mohon izin konfirmasi operator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Bu. Sudah Oke, terdengar baik. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai untuk kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang mulai bergabung ya pada webinar pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ICMA. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada penanggung jawab program penanggung jawab umum ICMA, yaitu Bapak Raffles Ginting SDMAK, kemudian penanggung jawab teknis Ibu Dr. Dian Wulansari SDMAK, kepada Ketua Panitia Dr. Putu Dian Fatnyanitasari SST MSI, kemudian kepada Sekretaris Panitia Ibu Gusti Dian Payogi SDMAK, kemudian MC oleh saya sendiri, ini, kemudian moderator webinar Ibu Triana Zahratun Aulia SDMAK, pembacaan doa oleh Bapak Ahmad Syahri SAK MAKMM, pembacaan profil SMA oleh Ibu Dr. Armiani SEMAK, Humas selaku Ibu Rizky Aida Yuniawati SA AKMAC, kemudian operator oleh Ibu Dr. Dian Wulansari SE MAK. Dengan pemateri kita pada webinar pagi ini oleh Bapak Wukuf Diflan Rapa MAK, serta yang kami banggakan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan saya mengucapkan selamat datang Agustus, karena ini bulan kemerdekaan ya. Selamat masuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan menjadi energi bagi kita untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual pada webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif ICMA dengan tema Konten Digital Marketing UMKM. Ya, dan topik webinar kita pada hari ini itu berupa Digital Marketing UMKM, bikin website gratis, omset naik. Semoga kegiatan hari ini memberikan wawasan baru, inspirasi, serta manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usaha maupun aktivitas profesional kita. Nah, untuk mengawali kegiatan secara khidmat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator kami persilakan memutar lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
komparator. Nah, selanjutnya, agar seluruh rangkaian kegiatan ini memperoleh kelancaran dan keberkahan, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Ahmad Syuheri, SHK MAK MM, kami persilakan untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Sri. Saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami menjunjung tinggi dan puji syukur kehadiran-Mu atas segala nikmat dan kurnia-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara seminar ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kegiatan kami, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu menerima ilmu yang bermanfaat, berikanlah kelancaran kepada para narasumber dan dapat menyampaikan materi dengan baik. Serta jadikanlah kami peserta yang dapat mengambil hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan. Ya Allah, mudahkanlah seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Jauhkanlah dari segala hambatan dan jadikanlah pertemuan ini bernilai ibadah serta membawa manfaat bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Syahri atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Amin. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah kita mengenal lebih dekat apa itu sih Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi sebagai organisasi yang menginisiasi dan menyelenggarakan webinar pada hari ini. Nah, untuk itu kepada Ibu Dr. Armiani SE, MAK, kami persilakan penyampaian profil SMA. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemerdekaan untuk Indonesia. Bapak Ibu dosen, peneliti, praktisi, serta seluruh peserta webinar nasional yang kami hormati. Di sela-sela kegiatan webinar ini, izinkan kami memperkenalkan sebuah organisasi profesi yang menjadi rumah kolaborasi bagi dosen muda dan cendekiawan akuntansi di Indonesia, yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau biasa disingkat ICMA. ICMA hadir, mungkin next ya. ICMA hadir dengan semangat bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Sebuah organisasi yang tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi wadah untuk bertumbuh bersama dalam pengembangan ilmu akuntansi, riset, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan ICMA itu dimulai dari tahun 2018, yaitu dibuat grup WA Dosen Muda Indonesia dan penandatanganan akte notaris dan ICMA dilahirkan tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hingga saat ini, ICMA terus berkembang dan secara konsisten menyelenggarakan Disnatalis di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai bentuk komitmen membangun jejaring akademik nasional. Di antaranya, Disnatalis ICMA yang pertama itu ada di Universitas Pancasila Jakarta di tahun 2022. Di tahun 2023, Disnatalis yang kedua itu ada di BINUS Universitas Alam Sutera Tangerang. Tahun 2024, Disnatalis ketiga ada di UPN Veteran Yogyakarta, serta di tahun 2025, Disnatalis yang keempat di Universitas Katolik Dharma Cendikia Surabaya. Adapun visi dari ICMA itu adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda, profesional, dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next. Untuk mewujudkan misi tersebut, ICMA memiliki berbagai program yang sangat bermanfaat di antaranya. Next ya. Itu ada pelatihan dan webinar nasional. Mungkin next Ibu.
gambar-gambarnya. Oke, pelatihan dan webinar nasional, kelas peningkatan kompetisi, pendampingan publikasi jurnal dan penulisan buku, kolaborasi penelitian nasional maupun internasional, pengembangan karir dosen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai forum ilmiah yang memperluas jaringan akademik. Yang sangat menarik dari ITSMA ini adalah mengusung semangat dari keilmuan untuk kemanusiaan. Artinya, ilmu akuntansi tidak berhenti di ruang kelas dan jurnal ilmiah saja, tetapi juga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Maka dari itu, next. Ya, tunggu apa lagi bagi rekan-rekan semua? Ayo bergabung dengan ITSMA dengan eh, bisa mendaftar. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam bergabung di ITSMA ini adalah yang pertama akses ke jaringan profesional, bertemu dengan para profesional, akademisi, dan pakar di bidangnya. Program pelatihan webinar tingkat kompetisi yang dengan berbagai pelatihan eksklusif, komunitas yang solid, temukan teman dan mentor yang mendukung pertumbuhan Anda, dan kesempatan karir, buka peluang karir baru melalui koneksi ITSMA. Iuran sangat murah, hanya 200.000 per tahun ya. Nah, untuk bergabung bisa menghubungi di layar ya, ada ITSMA Nasional melalui email, ada itsmanasional.gmail.com, @gmail.com, atau narahubungnya dengan Pak Imade Widi Hartawan dengan kontak 089193632786. Sekilas itu yang bisa kami tampilkan, dan terima kasih. Jangan lupa bergabung dengan ITSMA. Terima kasih, Bu MC. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Dr. Aniani. Semoga semakin memperkuat semangat kita ya untuk terus bertumbuh, bersinergi, dan berkolaborasi bersama ITSMA. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum ITSMA, yaitu Bapak Raflet Ginting SMAK. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar, Bu Sri Wahyuni? Ya Pak, terdengar dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih karunia dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada Sabtu pagi ini, 1 Agustus 2026 ya. Kita bersama-sama melaksanakan program kerja dari Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif ya. Terima kasih kepada seluruh panitia dan petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Pada narasumber kita, Bapak Ukub Dilvan Rapa, SEMAK, yang sudah bersedia berbagi ilmu pada pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini, digital marketing UMKM bikin website gratis dan omset naiknya. Sepengetahuan saya, Departemen UMKM sudah mendapatkan data ya terkait dengan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan peserta hari ini ya yang sudah dapat hadir semua ya sehingga mendapatkan benefit dari kegiatan pada pagi hari ini. Jadi sasarannya secara utama adalah pemilik UMKM. Selain itu mungkin adalah Bapak Ibu para dosen atau mahasiswa yang memiliki bisnis. Nah, sekarang yang memiliki bisnis kan bukan hanya para dosen ya. Ada juga mahasiswa yang sambil-sambilan dan punya bisnis. Nah, harapannya dengan mengikuti pada pagi hari ini dapat memahami bagaimana cara membuat website sederhana sebagai langkah sebagai digital marketing UMKM. Nah, kalau kita memasarkan lewat tradisional ya, justru lebih susah, sulit ya, ketimbang kita memasarkan melalui website. Ketika kita punya website, kemudian orang mau lihat produknya, orang mau pesan, ya bisa melalui website. Ya, biasanya kita sering melakukan survei ya ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi. Nah, ini mungkin bisa nanti dijadikan sebagai sebuah program ya, ketika kita nanti melakukan PKM ke daerah-daerah, kita bisa memasarkan produk-produk UMKM tersebut melalui website. Tentunya kita membantu
para UMKM binaan kita untuk memiliki website ya. Jadi ini adalah sebuah ilmu ya Bapak Ibu ya, bukan hanya ilmu bagi Bapak Ibu pemilik UMKM, tapi kepada kita para dosen yang suka melakukan pengabdian. Benar ya Bapak Ibu ya, suka melakukan pengabdian dan ini merupakan nilai plus bagi kita ketika kita terjun ternyata ada UMKM yang belum pernah dijangkau, itu bisa menjadi UMKM binaan kita. Seperti itu. Nah, next kita mungkin punya UMKM binaan ISMA ya. Kita bisa lakukan hal-hal yang seperti itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat berwebinar. Webinar pada pagi hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih kepada Bapak Rasles Minting atas sambutan sekaligus arahannya ya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengikuti webinar pada hari ini untuk meningkatkan kontribusi dan bagi kita tentunya. Nah, agar webinar hari ini dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan nyaman bagi kita, izinkan kami menyampaikan beberapa tata tertib ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Oke. Baik, yang pertama terkait dengan penggunaan mikrofon dan kamera. Jadi, seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon atau mute selama narasumber menyampaikan materi, kecuali pada sesi tanya-jawab. Nah, kemudian peserta tidak diperkenankan membagikan layar atau screen sharing maupun melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu jalannya webinar tanpa izin dari host ataupun dari panitia. Nah, apabila memungkinkan, peserta itu dipersilakan mengaktifkan kamera dengan latar belakang dan penampilan yang sopan. Nah, kemudian terkait dengan etika selama webinar, kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk menggunakan bahasa yang santun, sopan, dan juga profesional ya, baik melalui kolom chat maupun saat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau raise hand sesuai arahan dari moderator. Kemudian mohon untuk menghindari penyampaian komentar atau pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi agar jalannya webinar tetap kondusif. Kemudian terkait dengan dokumentasi kegiatan, webinar ini akan direkam sebagai bagian dari dokumentasi penyelenggaraan kegiatan. Dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan persetujuan untuk didokumentasikan. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan absensi dan sertifikat. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran, melakukan absensi kehadiran, serta mengisi formulir evaluasi pada akhir kegiatan. Link absensi akan dibagikan oleh panitia selama webinar berlangsung di akhir kegiatan ya, dan tidak akan dikirim kembali, sehingga kami mohon agar Bapak Ibu dapat mengisinya pada saat link tersedia. Dan saya juga mengingatkan kembali, jangan lupa untuk screenshot ya Bapak Ibu, nanti digunakan untuk keperluan penelitian presensi. Sertifikat akan dikirimkan melalui email paling lambat ke email peserta ya, paling lambat 11 hari kerja setelah kegiatan berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat akan mengikuti kebijakan panitia penyelenggara. Demikian tata tertib webinar yang dapat kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga memiliki informasi yang menarik ya untuk Bapak Ibu seluruh peserta. Ya, mungkin boleh operator di-share. Oke, kami memiliki informasi menarik ya Bapak Ibu. Nah, ISMA ini telah menyiapkan door prize menarik bagi peserta yang aktif mengikuti rangkaian webinar hari ini. Caranya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu, dengan mengisi link presensi kehadiran dan juga mengisi link evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia di akhir kegiatan. Nah, pemenang door prize ini akan diumumkan dan diundi pada rangkaian kegiatan Disnatalis ISMA yang kelima. Jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu untuk melengkapi seluruh persyaratan tersebut. Nah, selanjutnya mari kita simak informasi berikutnya mengenai agenda kegiatan ISMA melalui tayangan berikut. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 8 Agustus tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Digital Marketing UMKM, bikin website gratis, omset naik, dengan narasumber, Wukuf Dilvan Rafa, MAK. Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar,
Etnografi in Cultural Studies, kajian budaya kualitatif untuk publikasi Scopus dengan narasumber Profesor Dr. Lilik Purwanti, SE, MSI, AK. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, marilah kita melakukan sesi dokumentasi bersama ya. Kami mengundang seluruh peserta agar berkenan untuk menyalakan kamera selama beberapa saat. Kepada operator kami persilakan mengambil dokumentasi. Baiklah Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan mengambil beberapa gambar. Dan di layar saya sudah tersaji 2 slide. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, slide terakhir atau slide kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bu Sri. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Oke, baiklah kini kita tiba pada acara inti, yaitu sesi penyampaian materi dan diskusi. Sebelum masuki sesi tersebut, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Nah, beliau adalah Ibu Triana Zuhratun Aulia SEMAK, dosen program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang, menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada 2011. Nah, kemudian meraih gelar magister akuntansi dari Universitas Esa Unggul Jakarta pada 2016. Selain berkiprah di dunia akademik, nah beliau juga merupakan seorang akuntan ya, akuntan, auditor, dan praktisi perpajakan yang aktif dalam berbagai organisasi profesi. Memiliki pengalaman sebagai direktur keuangan di PT Alma, ya, PT Alma Mandiri Sukses, serta telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah di bidang akuntansi, audit, perpajakan, dan tata kelola. Dengan pengalaman akademik dan profesionalnya yang dimiliki, kami yakin sesi diskusi nanti pagi ini ya, menjelang siang tentunya akan berlangsung secara interaktif dan bermakna. Nah, untuk itu kepada Ibu Triana Zuhratun Aulia, kami persilakan untuk memandu jalannya webinar selanjutnya. Saya undur diri sejenak ya Pak Ibu, karena akan dialihkan oleh Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Triana, kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Salam kenal Ibu. Apakah suara saya terdengar Ibu? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Raffles Ginting, SEMAK, selaku Ketua Umum IJMA. Yang kami hormati Bapak Wukuf Dilvan Rafa, MAK, sebagai narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini dengan sebaik mungkin, serta Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan, para pelaku UMKM yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, insya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Dalam webinar pagi hari ini dengan tema Digital Marketing UMKM, bikin website gratis, omset naik drastis, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Perkenankan saya Triana Zuhratun Aulia, diberikan kesempatan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu ya Bapak Ibu kita memasuki era transformasi digital saat ini, di mana persaingan usaha tidak hanya terjadi di pasar konvensional, tetapi juga terjadi di ruang digital. Konsumen semakin terbiasa mencari informasi terlebih dahulu produk dan barang yang akan dibeli melalui internet terutama ya Bapak Ibu. Oleh karena itu UMKM harus hadir di dunia digital dan bukan hanya sebagai pilihan saja tetapi merupakan sebuah kebutuhan.
Gitu ya. Melalui kegiatan ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimanakah memanfaatkan website gratis sebagai media promosi yang profesional, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Harapannya, setelah kita nanti membuat website ini tidak hanya sebagai etalase digital, nggih Bapak Ibu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas pasar, menjangkau pelanggan baru, dan pada akhirnya juga mendorong meningkatkan omset usaha Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan digital, juga memperoleh strategi praktis yang dapat kita langsung nanti terapkan, nggih, dalam mengembangkan usaha masing-masing. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Wukuf Dilvan Rafa MAK. Selamat pagi Pak Rafa, Pak Wukuf ya. Selamat pagi Bu Triana. Baik, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Baik, saya izin untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, berikut CV atau daftar riwayat hidup dari narasumber kita Bapak Wukuf Dilvan Rafa MAK. Beliau merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi di bidang akuntansi, audit, sistem informasi, dan pengembangan UMKM. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan jabatan fungsional adalah sebagai asisten ahli. Betul nggih Pak nggih? Beliau juga dipercaya sebagai tim Satuan Pengawas Internal Universitas Tanjung Pura, serta sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Universitas Tanjung Pura. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Bidang keahlian yang ditekuni meliputi ada audit, kemudian sistem informasi akuntansi, tata kelola, pengendalian internal, serta pengembangan UMKM. Kemudian mata kuliah yang diampu antara lain ada pengauditan, sistem informasi akuntansi, dan statistik ekonomi dan bisnis lanjutan. Di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, beliau aktif mengembangkan berbagai program ya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, digitalisasi UMKM, transformasi pembayaran digital, penyusunan laporan keuangan UMKM, hingga inovasi pemasaran produk. Selain itu, beliau juga produktif menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta beliau telah menulis beberapa buku, terutama di bidang akuntansi dan sistem akuntansi, dan telah memperoleh hak kekayaan intelektual. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan pengalaman akademik, penelitian, dan pendampingan UMKM yang dimiliki oleh beliau, kami yakin materi yang akan disampaikan pada hari ini akan memberikan wawasan dan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan website gratis sebagai strategi digital marketing untuk meningkatkan omset UMKM. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Wukuf Dilvan Rafa MAK. Baik Pak Wukuf, monggo nanti disampaikan terkait materinya sekitar 1 jam karena ini teknis nih Pak ya. Nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa menyalakan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk waktu dan layar saya persilahkan kepada Pak Wukuf. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Triana. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Aman Pak, terdengar. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Raffles Ginting, MAK, selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya. Bapak Ibu Panitia yang hari ini sudah melaksanakan dengan baik kegiatan ini. Kalau tidak ada Bapak Ibu Panitia, mungkin kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Ibu Moderator, Bu Triana, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Nah, topiknya
mirip seperti clickbait ya, bikin website gratis, omset naik ya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama juga sebelum saya mulai untuk memaparkan materi. Per hari ini, tanggal 1 Agustus itu, pemerintah sudah mengenakan PPh untuk seller yang ada di e-commerce. Nah, yang berarti bahwasannya penjualan-penjualan yang dilakukan di e-commerce itu, baik itu dari Tokopedia, Shopee, dan teman-temannya, akan dikenakan pajak tambahan, yang dimana berarti kita sebagai pelaku UMKM mungkin mesti udah mencoba alternatif pemasaran produk di tempat lain. Nah, salah satunya adalah dengan memiliki website sendiri. Nah, karena kalau memiliki website sendiri, kita punya ruang sendiri, kita punya tempat sendiri, kita tidak numpang sama pihak ketiga, ya. Nah, berarti biaya itu bisa kita kurangi, kan seperti itu. Nah, baik, saya akan coba share screen dulu ya, karena ini teknis, mungkin saya tidak akan menjelaskan teorinya secara lebih banyak, tapi kita akan coba untuk melihat atau mencontoh salah satu website yang sudah ada gitu. Untuk kemudian kita coba copy atau generate supaya kita itu mempunyai perspektif bagaimana sih cara membuat sebuah website. Nah, untuk teknologi yang digunakan, sambil saya share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk teknologi yang kita gunakan, kita akan gunakan produk dari Google, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai bagaimana mekanisme untuk penggunaannya. Karena kalau Bapak Ibu kan sudah familiar ya dengan beberapa layanan yang sudah dimiliki oleh Google ya. Nah, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu bisa melihatlah atau menyesuaikanlah dengan tools yang ada. Nah, salah satunya adalah Google Site. Nah, jadi sebenarnya Google ini sudah mempunyai tools ya, yang namanya Google Site ini ya. Nah, kalau Google Site ini berfungsi untuk membuat sebuah website, jadi dia fungsinya tidak hanya untuk bikin website sederhana saja, tetapi bisa bikin website yang lebih kompleks, termasuk misalnya websitenya organisasi nih, yang dimana di dalamnya ada database keanggotaan dan segala macamnya, itu sekarang sudah bisa dibuat menggunakan Google Site. Nah, karena Google Site ini juga terintegrasi dengan layanan Google yang lain, terutama Google Spreadsheet ya. Nah, jadi nanti data-data yang tertampung itu disimpan di dalam database Google Spreadsheet. Nah, kan Bapak Ibu kan kalau akun Google sudah punya semua lah ya. Nah, masing-masing juga pasti nggak mungkin lagi tidak familiar dengan Google ini. Nah, kebetulan website yang akan kita contoh nanti itu adalah salah satu website yang tim saya kembangkan pada saat kami menerima pendanaan dari Kemdikti-Saintek tahun lalu ya. Nah, di mana tahun lalu tim saya itu mendapatkan pendanaan dari Dikti mengenai pengembangan usaha koperasi, sehingga kami menghasilkan salah satu produknya itu adalah websitenya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan ini adalah salah satu contoh website yang mungkin nanti bisa kita tiru lah ya, atau kita coba membuatnya kan gitu. Nah, di mana website yang sederhana seperti ini menampilkan beberapa informasi, di antaranya misalnya berkaitan dengan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh koperasi tersebut ya, dari hasil kegiatan pengabdian kemarin, yang dimana produk-produk ini bisa langsung dipesan. Nah, ini kan sudah bagian dari akses ekspansi penjualan lah ya, kita bilang ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan website. Nah, di mana website di sini tidak lagi menggunakan alamat dari Google, tapi sudah dimodifikasi. Nah, cuman kita nggak sampai ke tahap ini, karena kalau sampai ke tahap ini kita mesti membeli dulu domainnya, alamatnya, untuk kemudian kita integrasikan. Nah, tetapi nanti hari ini kita akan cobalah untuk buat yang seperti ini. Nah, contohnya nih ya, kalau kita demonstrasikan dulu ya, kalau kita ingin pesan pupuk misalnya, itu bisa diklik pesan, nanti akan langsung masuk ke detail produk yang dibuat oleh koperasi tersebut. Nah, kemudian bisa melakukan pemesanan. Nah, apakah pemesanannya nanti mau melakukan via WhatsApp atau misalnya nanti diorder melalui media yang lain ya, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, jadi website ini tidak hanya sebagai sarana untuk penjualan, tapi juga untuk branding, kan gitu. Nah, kita kan lebih percaya sama sebuah brand kalau dia punya
website kan gitu. Nah, kayak Ijma dia punya organisasi, punya website kan kita tentu lebih percaya. Nah, artinya memang ini salah satu bentuk branding juga. Jadi tidak hanya tentang cara menjual di website ini. Nah, kenapa kita memilih Google Site ya? Karena yang pertama itu kemudahannya itu tanpa coding. Jadi Bapak Ibu di sini kan mungkin bukan yang berlatar belakang IT ya. Nah, saya juga pure bloodnya akuntansi kan gitu. Nah, tapi kok bisa bikin website seperti ini? Nah, gitu. Salah satu keunggulannya yaitu dari Google Slide ini. Nah, kita bisa tanpa coding, yang dimana ini pakai drag and drop aja. Ini persis seperti Bapak Ibu mendesain pamflet di Canva. Mendesain apa ya, mendesain apapun di Canva lah. Nah, jadi sistemnya drag and drop saja. Nah, kemudian ada integrasi dengan Google. Nah, ini dia banyak integrasinya dengan beberapa layanan, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah gratis, dan juga ini responsif. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi daripada layar yang ada di device Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, maka tampilannya sebesar ini. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan handphone, maka dia akan langsung menyesuaikan seperti ini. Nah, jadi ini sudah interaktif, sudah dinamis, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pengaturan lebih lanjut. Nah, untuk mencobanya, Bapak Ibu bisa sebenarnya di Google pencarian itu bisa mengetikkan alamat yaitu Google Site. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke salah satu layanan dari Google yaitu Google Site. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu baru bisa buka atau akses ini kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun email yang dikelola oleh Google. Nah, tampilan awalnya seperti ini mirip seperti Bapak Ibu kalau pakai Google Slide, mirip seperti Bapak Ibu kalau pakai Google Spreadsheet, ya kan? Di mana di bagian bawah ini ada recent site yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuat yang baru kalau misalnya Bapak Ibu ingin buat dalam keadaan kosong yang tidak ada template sama sekali, Bapak Ibu bisa pakai yang blank set ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan pre-template yang sudah disediakan. Nah, nanti tinggal dimodifikasi saja. Nah, kan seperti ini lebih enak ya. Jadi ada banyak template galeri di sini. Mungkin yang menggunakan email universitas, Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen, Google Site-nya ini mesti dikonfirmasi dulu ke admin TIK daripada perguruan tinggi masing-masing karena biasanya secara default Google Site ini diblokir untuk akun universitas. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu mau pakai akun email kantornya nih, atau email universitas, atau email perguruan tinggi, nah itu boleh hubungi dulu bagian TIK-nya untuk membuka akses ke Google Site ini. Nah, jadi saya demonstrasikan ini menggunakan email pribadi saja. Nah, karena kalau email pribadi dia tidak keblokir ya. Nah, biar lebih gampang Bapak Ibu supaya kita nggak perlu edit dari awal lagi dan bisa dibuat secara cepat, kita mungkin nanti akan coba copy template restoran ini ya. Nah, di sini kita bisa klik saja, maka nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke tempat untuk memodifikasi tampilannya. Nah, bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang pertama kali harus lakukan adalah memberikan informasi mengenai usaha Bapak Ibu. Nah, UMKM yang Bapak Ibu miliki. Misalnya, saya contohkan aja UMKM Ijma gitu ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu tinggal ya ganti aja kalimatnya. Atau ini mau diganti juga UMKM Ijma juga bisa. Nah, lalu apa yang harus dilakukan terhadap menu yang ada di sini kan gitu ya. Nah, jadi selain Bapak Ibu memberikan nama di sini, Bapak Ibu juga bisa memasukkan tagline di sini. Nah, contoh kalau di koperasi tadi, itu cuma pesan selamat datang saja di Koperasi Naram Jaya Abadi. Nah, kalau Bapak Ibu punya tagline di sini, Bapak Ibu bisa dengan mengisikan tagline UMKM Bapak Ibu. Misalnya apa tadi kita ya? Buat website gratis ya. Omset naik kan gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, Pak, ini terlalu polos ya. Iya, karena ini default template daripada Google Site-nya. Nanti tinggal kita modifikasi saja. Nah, gitu. Jadi dia bertahap di sini. Nah, Bapak Ibu nanti akan merasakan ini sangat mudah untuk digunakan karena di sini sudah ada beberapa konten blok yang sudah siap pakai yang bisa kita
gunakan nanti. Nanti kita akan coba demonstrasikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa setting yang namanya navigasi menu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, di bagian atas di sini pada sebuah website ini namanya adalah navigasi menu. Nah, navigasi menu ini berisikan menu-menu yang nanti akan Bapak Ibu buat, tetapi menu-menu ini baru akan muncul kalau Bapak Ibu sudah punya halamannya. Nah, jadi untuk melakukan perubahan terhadap menu yang ada di sini, Bapak Ibu mesti masuk ke halaman pages di sini. Nah, di mana di halaman pages di sini sudah tersedia defaultnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak membutuhkan halaman ini, Bapak Ibu bisa hapus saja. Contoh, kita kan mau UMKM ya, bukan buka restoran ya. Berarti nggak ada chef-nya kan. Nah, chef ini bisa dihapus saja. Maka nanti secara otomatis bagian navigasi menu di sini juga akan menghilang. Nah, atau Bapak Ibu nanti juga menghapus menu produk, atau menu produk ini diganti namanya menjadi apa namanya ya, produk lah misalnya ya. Nah, gitu. Nah, kan kalau restoran menu, kalau kita punya UMKM berarti yang kita jual produk kan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi ya Bapak Ibu tinggal klik tanda plus di sini ya, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Nah, atau misalnya ada halaman yang sudah Bapak Ibu buat tapi Bapak Ibu tidak mau tampilkan di bagian atas. Nah, kalau tidak mau ditampilkan di bagian atas, Bapak Ibu bisa atur di bagian sebelah kanan ini, pilih yang hide from navigation. Nah, artinya dia tidak akan muncul di halaman navigasi. Nah, gampang kan? Karena memang di sini dia tidak pakai coding, kita sudah bisa buat default template-nya seperti ini. Nah, langkah berikutnya kalau kita mau ada background seperti ini di belakang, ya Bapak Ibu tinggal ganti saja header type-nya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukin banner, nah Bapak Ibu tinggal pilih yang header tipenya itu menjadi banner. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih gambar yang mau dimasukkan, kan seperti itu ya. Nah, contoh, kalau misalnya mau masukin gambar ya tinggal dimasukin saja, tapi kalau misalnya tidak ada, setahu saya dia bisa memilih gambar yang ada di Google nih. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilihlah salah satu ya. Cuman saya karena nggak punya default gambar, saya pilih gambar secara acak saja nih. Nah, saya ajarin aja gimana cara memasukinnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kayak gambar sendiri, atau Bapak Ibu bisa pilih gambar langsung dari pencarian Google, baik itu Google Image atau Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan privasi akun saya, jadi saya nggak akan bisa buka Google Drive dan foto di sini ya. Jadi saya pilih yang disediakan default saja dari Google-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu masukkan, dia akan muncul di bagian belakang seperti ini. Ini mirip seperti yang ada di belakang contoh tadi. Nah, karena saya nggak punya lagi fotonya yang ini, jadi kita nggak bisa ambil fotonya ya. Nah, tapi secara garis besar caranya seperti ini gitu. Pak, di sini tidak ada bordernya, sedangkan di bagian Ijma di sini ada bordernya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu atur sendiri ya. Nanti kalau mau disetting, apakah mau ditampilkan bordernya atau tidak. Ini sesuai dengan Bapak Ibu lah. Atau mau dipanjangin seperti ini juga bisa. Atau misalnya ini mau dihapus, terus Bapak Ibu ganti dengan yang lain juga bisa. Tulisan ini fontnya mau Bapak Ibu ganti juga bisa, tinggal pilih aja font yang sudah tersedia. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu maunya yang pakai yang mana. Contoh saya pakai ini ya, Open Sans yang bold ya. Nah, jadi dia berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau tulisannya terlalu kecil ya Bapak Ibu bisa besarin. Ini persis seperti Bapak Ibu menggunakan Canva. Nah, tapi memang di sini yang dihasilkan adalah website seperti itu ya. Nah, biar dia lebih rapi gini ya. Nah, ini untuk yang pertama kita bisa melakukan apa namanya pergantian. Kalau di website ini namanya header ya Bapak Ibu ya. Jadi mirip seperti banner tapi yang dipajang di bagian paling atas gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin membutuhkan tulisan reservation ini ya, nah seperti ini kan tidak ada reservationnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa hapus saja bagian ini. Nah, itu di bagian kolom sebelah kiri ada tombol delete-nya. Jadi setiap blog yang ada di dalam Google Sheet ini sudah ada sectionnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti jangan sampai keliru dalam menghapus blognya ya. Nah, contohnya di sini ada blog reservation, itu dia akan ada tersendiri, blog header juga ada tersendiri.
Nah, kalau Bapak Ibu hapus blok header, maka header ini akan terhapus. Bapak Ibu harus mengganti lagi dengan desain yang baru. Nah, terus ini juga header untuk reservation. Kalau misalnya tidak lagi digunakan, itu bisa dihapus saja. Nah, gimana Pak kalau sudah terlanjur dihapus? Ya Bapak Ibu bisa balikkan. Nah, di sini ada tombol undo dan redo ya, persis seperti kita mendesain ya. Atau Bapak Ibu bisa pakai Ctrl Z ya, kalau di keyboard ya. Nah, jadi ini untuk mengembalikan yang sudah terhapus tadi atau yang tidak sengaja terhapus, seperti itu. Nah, karena saya tidak membutuhkan ini, maka saya bisa hapus saja bagian reservation. Dan juga saya tidak membutuhkan gambar daripada makanan ini. Jadi saya bisa pilih langsung ke makanannya, gambar makanannya, kemudian saya pilih hapus. Nah, apa yang harus dilakukan di sini ya? Kalau kita lihat contohnya tadi, di sini dia langsung menampilkan produk yang ingin dijual ya, maka Bapak Ibu bisa juga menampilkan produk apa yang Bapak Ibu jual kan seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan produk baru di sini. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian insert ya, section ini dihapus saja. Bapak Ibu bisa pilih nih di sini sudah ada konten blog. Nah, kalau kita lihat di contoh koperasi tadi, dalam satu section ini dia ada 3 produk yang dihasilkan. Nah, kalau Bapak Ibu lebih dari 3 produk, maka Bapak Ibu bisa pilih yang lainnya. Misalnya yang ini lebih dari 3 ya, contoh saya pilih. Nah, di sini akan langsung masuk apa namanya produknya ya. Dan kalau Bapak Ibu mau atur ini sectionnya pindah ke bawah, Bapak Ibu bisa drag and drop saja section ini dan Bapak Ibu pindahin ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa diatur posisinya mau di mana, bebas aja. Nah, ini kalimatnya kita ganti, produk yang telah dihasilkan oleh UMKM Ijma misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukin saja produk-produk yang ada di sini ya. Nah, kita contoh ya, kita ambil aja salah satu produk di sini, abon ikan lah. Kita download gambarnya untuk kita jadikan contoh ya, tapi tidak kita pakai nanti. Nah, karena saya nggak punya gambar, jadi saya ambil dari contoh website yang ada. Nah, nanti tinggal kita masukin di bagian sebelah sini, di bagian konten blog tadi, Bapak Ibu sudah pilih yang 4 di sini, maka di sini tinggal langsung dimasukkan gambarnya saja. Gampang lah seperti ini ya, klik tanda plus, lalu upload gambarnya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih gambar yang ada tadi dimasukkan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi produk yang pertama sudah ada, misalnya Bapak Ibu mau kasih nama abon ikan ya isi aja abon ikan. Atau misalnya isinya produk 1. Nah, berarti yang di sebelah sini nanti produk 2, lalu ada produk 3, produk 4, kan gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau misalnya produknya lebih dari 4, ada 8 produk. Nah, Bapak Ibu bisa duplikat aja section ini. Nah, caranya ya diklik aja section bagian paling kosong di sini, terus klik duplikat, maka nanti dia akan terduplikasi di bawahnya. Nah, atau misalnya untuk bagian depan Bapak Ibu tidak mau menampilkan terlalu banyak, ya ditutup saja seperti ini, nanti bisa kita tambahkan untuk melihat semua produk di halaman khusus, di halaman tersendiri gitu. Nah, ini untuk contohnya. Jadi ya sebagai contoh ya kita masukkan aja lah dengan yang sama ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini salah satu cara untuk menambahkan produk di halaman website ya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu sudah sampai di sini tapi mau melihat hasilnya seperti apa sih, previewnya seperti apa sih, kan gitu ya. Nah, untuk melihat hasil previewnya, Bapak Ibu mesti klik publish dulu. Jadi nanti meskipun dia sudah dipublish, halaman ini masih tetap bisa diedit. Nah, begitu ya. Jadi nggak akan hilang settingannya. Nah, diklik aja publish. Nah, nanti akan diminta di sini apakah Bapak Ibu akan menggunakan alamat domain otomatis dari Google atau Bapak Ibu punya apa namanya email tersendiri. Nah, di sini misalnya get a professional domain. Nah, Bapak Ibu bisa
pakai email yang Bapak Ibu punya, bukan email, domain yang Bapak Ibu punya, atau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan email yang tersedia dari Google saja, domainnya. Nah, karena kita di sini domainnya harus bayar lagi ya, maka untuk sementara kita pakai domain yang disediakan oleh Google saja. Nah, meskipun domain ini sudah ada, nanti domain ini bisa ditimpa dengan domain yang sudah kita beli. Nah, di mana beli domain? Nah, beli domain bisa Bapak Ibu beli langsung dari Google, atau Bapak Ibu bisa beli dari penyedia yang lain. Udah banyak kok. Nah, coba aja diketik di Google itu beli domain gitu. Nah, nanti ada beberapa provider yang menyediakan ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan alamat yang lebih personal kan seperti itu. Nah, karena kita tidak punya, jadi kita pakai saja domain dari Google seperti ini, dan kita klik di sini namanya publish ya. Nah, ketika sudah dipublish, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat ya hasilnya, itu bisa di bagian view publish site di sini. Nah, nanti dia akan ngebuka halaman baru dan akan melihatkan preview sementara dari website yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini contohnya. Kan kita belum selesai tadi nih. Nah, baru sampai atau baru jadi seperti ini. Nah, ini contoh awalnya. Ya. Nah, tapi di bawahnya masih belum kita edit sama sekali kan. Lalu bagaimana dengan mengedit di bagian bawah? Sama Bapak Ibu, sama seperti dengan mengedit di aplikasi Canva ya. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja informasi apa yang mau ditampilkan di bagian paling bawah. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, dia ada tampilkan mitra ya. Mitra ini karena ini kegiatan PKM ya. Nah, lalu ada menampilkan peta situs di sini. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Dan yang di bagian bawahnya itu adalah footer ya, footer daripada website. Nah, footer ini yang nanti diisi dengan alamat seperti ini biasanya. Nah, ini bisa kita copy aja. Kita akan coba untuk masukkan di footer di sini. Nah, kalau Bapak Ibu punya nomor handphone, email, dan segala macamnya bisa ditambahkan juga di bagian footer ya. Nah, nanti tinggal di bawahnya dimasukin di copyright-nya saja. Nah, misalnya di IJMA itu jalan apa misalnya? Jalan Pegangsaan Timur gitu ya. Nah, terus di sini ada nomor handphone. Nah, tinggal dimasukin saja nomor handphonenya dan masukin aja email usaha Bapak Ibu. Nah, misalnya umkmijma@gmail.com. Ini contoh saja ya. Nah, setiap Bapak Ibu telah selesai memodifikasi, Bapak Ibu bisa langsung publish lagi untuk melihat update terbarunya. Nah, nanti akan ditampilkan preview seperti ini. Ini draftnya, ini nanti yang akan dihasilkan atau update-nya ketika Bapak Ibu menekan tombol publish. Nah, karena tadi kita menambahkan footer, tentu di bagian bawah nanti akan muncul footernya. Nah, tinggal dipublish saja. Nah, harusnya kalau kita lihat lagi di sini, footernya sudah akan muncul ya. Nah, ini kan belum nih. Nah, berarti mesti kita edit lagi nih. Berarti dia belum kesimpan nih. Nah, gini ya. Coba kita save dulu ya. Nah, memang dia agak-agak ini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada cache dari laptop yang nggak ketarik sehingga dia nggak kerubah. Nah, jadi Bapak Ibu mesti berkali-kali klik tombol publish dulu. Sampai di previewnya Bapak Ibu melihat di sini ada perubahan. Nah, kalau dia sudah ada perubahan, baru kita bisa publish lagi. Nah, kalau mau lihat previewnya sama seperti tadi, bisa di klik kanan bagian kanan di sini, terus publish site, atau Bapak Ibu refresh saja contoh yang site-nya tadi. Nah, di sini sudah masuk nih. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, di bawah di sini mau diganti dengan kalimat seperti di sini boleh. Ya, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui lah ya caranya. Nah, yang terpenting daripada ini sebenarnya Bapak Ibu hanya menyesuaikan tampilan saja. Nah, menyesuaikan tampilan itu kan tidak begitu sulit ya. Nah, cuman yang agak sulit nanti bagaimana sih cara membuat tombol dan tombol itu bisa langsung mengarah ke WhatsApp. Nah, karena ini butuh sedikit pemahaman teknis lah dibanding dengan membuat seperti ini. Nah, kita kasih contoh ya. Di sini ada produk 1, produk 2, produk 3. Kalau kita lihat di contoh tadi di koperasi itu ada tombol di sini untuk melakukan pemesanan, kan seperti itu ya.
Nah, tetapi kalau kita klik, dia nanti akan mengarah ke halaman produk yaitu bakso ikan nih contohnya. Nah, artinya kita juga bisa bikin tombol nanti yang dimana tombolnya akan mengarah ke produk yang pertama. Nah, gimana caranya? Balik lagi ke halaman pages. Nah, kita buat dulu halaman. Karena di sini sudah jadi produk, kita punya 4 produk, maka kita akan duplikat lagi menjadi 4 produk ya, atau Bapak Ibu bikin manual aja boleh lah. Sini ada produk 1, terus kemudian ada produk 2, produk 3, dan produk 4. Nah, jadi ada 4 produk yang nanti produk ini kita taruh di bagian utamanya produk, yaitu ada produk 1, tinggal digeser aja ke bagian bawah produk satunya. Nah, produk 1 ini Bapak Ibu bisa setting ya menjadi subtext dia. Oh, sorry ya, sorry. Ini kita delete dulu. Ada sedikit kekeliruan. Produk 1, produk 2, produk 3-nya itu berdasarkan subtext daripada produk ini. Nah, jadi Bapak Ibu klik dulu halaman produknya yang utama ini, baru bikin subtext ya. Nah, misalnya subtext-nya produk 1. Nah, nanti dia akan masuk di dalam produk ini, lalu bikin lagi produk 2 dan seterusnya. Yang produk 2, terus kemudian produk 3, dan produk 4. Nah, hasilnya ada di sini dan Bapak Ibu bisa lihat di halaman header Bapak Ibu kalau diklik produk maka nanti akan muncul produk 1, produk 2, produk 3, dan produk 4. Kalau kita balik ke home, nah sama di sini juga ada dan nanti dia akan mengarah ke produk 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana cara membuat tombol yang dimana tombol itu nanti bisa mengarah ke produk halaman yang sudah kita buat. Nah, ini kan ada tombol nih, pesan sekarang nih. Nah, cara buatnya ya gampang aja sebenarnya Bapak Ibu. Ya di halaman section ini Bapak Ibu bisa masuk lagi ke insert ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak pilih content block, Bapak Ibu bisa pilih yang namanya button di sini. Nah, nanti akan ada button diberi nama misalnya pesan sekarang. Nah, nanti untuk linknya ini mengarah ke halaman atau apa ya? Link produk 1 yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, berarti kita bisa intip di sini. Di bagian pages-nya tadi kita sudah ada bikin produk 1 ya. Nah, produk 1 ini kalau kita properties itu akan muncul menu advance di sini ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu custom dengan nama misalnya produk 1, lalu klik done. Nah, untuk melihat produk 1 ini seperti apa menunya, Bapak Ibu mesti publish dulu untuk mengetahui linknya kan gitu ya. Contoh di sini kita mau bikin tombol tadi kan, maka balik lagi ke insert, masukin button. Nah, untuk namanya tadi kita pesan sekarang. Nah, untuk link, Bapak Ibu bisa pilih halaman yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Misalnya ini produk yang pertama, abon ikan, maka Bapak Ibu pilih yang produk pertama, lalu pilih insert. Nah, maka tombolnya akan masuk di sini. Oh, tombolnya posisinya nggak di dalam section ini ya. Nah, jadi kita masukin aja ke section di sini. Nah, jadi ada pesan sekarang di sini. Ini sama, kalau Bapak Ibu mau bikin lagi ya tinggal dibuat aja untuk yang produk 2, 3, dan 4-nya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu publish ya kita coba publish dulu ya. Kita untuk coba lihat perubahannya ya. Apakah sudah muncul di sini? Nah, ini kan belum nih. Jadi kita tunggu dulu, kita publish sekali lagi. Sampai bootnya tombol ya. Nah, mesti di refresh. Kalau dia belum muncul, maka Bapak Ibu mesti saving ulang ya. Nah, ini kelemahan dari Google Set ya. Nah, dia nganggap tidak ada perubahan, padahal kita sudah melakukan perubahan nih. Nah, kita update aja, supaya dia bisa dipublish lagi. Nah, dia sudah muncul sekarang di preview
website kita, abon ikan, produk 1, pesan sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu klik pesan sekarang, maka dia nanti akan otomatis mengarahkan ke halaman produk 1. Kenapa putih seperti ini? Karena memang belum kita setting halaman produk satunya. Nah, jadi kalau dia supaya bisa tampil seperti koperasi tadi, contoh bakso nih, kalau kita klik, dia akan langsung muncul bakso ikan ini, maka kita mesti edit lagi dari awal. Nah, tapi yang kita edit bukan halaman utama, melainkan halaman produk 1. Jadi pilih halaman, masuk ke produk 1. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja lagi. Nah, biasanya sih saya kalau nggak mau repot, saya copy dari halaman home ini. Saya duplikat aja halaman home ini. Nah, nanti halaman home ini yang saya jadikan sub dari produk 1. Nah, naik ke atas. Produk 1 kita hapus aja lah ya. Nah, ini di sini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau paling gampang lagi, ada cara yang lebih gampang deh biar nggak ribet ya. Home ini bisa di-copy saja semuanya. Satu ini bisa Bapak Ibu copy, section ini sebenarnya ya. Tinggal Bapak Ibu pindahkan ke halaman produk 1 tadi. Nah, ini kan cuman yang ke-copy kan ini footernya ya. Nah, gimana cara bikinnya ya? Sama saja, Bapak Ibu cari produk dengan deskripsi seperti ini. Nah, ini untuk produk yang pertama. Nah, nanti yang kita contoh seperti ini nih. Nah, lalu kita copy aja nih di halaman produk satunya, masukkan di bagian bawah. Nah, nanti di sini tinggal ditambahkan gambar produk yang pertama tadi. Nah, misalnya ini contohnya gambar yang ini. Nah, ini juga bisa diganti dengan gambar yang lebih dari satu ya, Bapak Ibu nanti bisa pilih namanya di sini. Bentar saya cari dulu ya, karena dia agak berbeda-beda nih. Nah, ini contohnya ya. Abon ikan kita sudah buat produk 1. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja produk 1 di sini beserta deskripsi barangnya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat contoh tadi, ya contoh tadi mengatakan bahwa ketika sudah masuk ke halaman detail produknya, ada tombol lagi yaitu pesan yang dimana pesan ini langsung mengarah ke WhatsApp. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu bisa lihat aja nanti contohnya ya. Kita akan coba bikin tombol yang mengarah ke pesan via WhatsApp. Nah, caranya sama di sini, Bapak Ibu bisa pilih bagian tombol atau button, kasih nama pesan via WhatsApp. Nah, untuk linknya, nanti Bapak Ibu bisa copy aja dari contoh website koperasi ini. Ya. Nah, ini contoh saya copy linknya. Lalu saya masukkan di bagian sini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti nomor handphone saja. Nah, ini nomor handphonenya. Nah, nomor handphone ini tinggal Bapak Ibu ganti dengan nomor handphone yang Bapak Ibu miliki, ya, nomor handphone usaha yang Bapak Ibu miliki. Nah, gitu aja sebenarnya sih. Contoh, saya ganti dengan nomor handphone saya pribadi. Nah, jadi saya klik insert di sini, maka sudah muncul pesan via WhatsApp, diatur aja posisinya. Nah, kemudian tombol ini sebenarnya bisa dimodifikasi kalau Bapak Ibu mau seperti yang dicontoh, itu Bapak Ibu bisa pilih yang namanya outline. Tapi kalau mau pilih yang fill, itu dia warnanya full seperti ini, atau pilih yang teks saja, hanya diklik linknya. Nah, gitu. Ya, disesuaikan saja ya. Kalau saya pilihnya yang ini. Nah, kemudian ya disimpan saja kalau misalnya produk yang pertama sudah jadi. Nah, ini bisa tambahin header lagi. Produk 1 kan gitu ya. Nah, produk satunya ini pesan via WhatsApp. Ya udah, publish. Nah, cuman kelemahannya tadi ya Bapak Ibu ya, mesti berkali-kali publish ya. Yang kadang-kadang ini ya, dia nggak akan muncul kalau nggak kita publish-publish. Nah, baru kita refresh previewnya, kalau misalnya dia sudah berubah atau terupdate, maka ketika diklik, dia akan langsung muncul halaman produk 1 ini. Dan kalau diklik pesan via WhatsApp,
maka nanti dia akan langsung membuka WhatsApp gitu ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih aja WhatsApp-nya. Cuman kayaknya linknya bermasalah ya. Nah, kalau Bapak Ibu bermasalah seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa buka di Google ya. Di Google itu Bapak Ibu bisa cari namanya link to WhatsApp. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini cara membuat link WhatsApp untuk jualan. Nah, di sini tinggal kita lihat aja tutorialnya ya. Yang kita fokus ke WhatsApp-nya saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa copy linknya, baru Bapak Ibu ganti dengan link yang tadi. Produk 1, pesan via WhatsApp ini, diganti linknya dengan yang disediakan. Nah, tinggal nomor handphonenya diganti aja. Nah, di-update. Nah, terus kemudian klik tombol publish. Nah, kalau belum berubah, klik publish lagi. Terus klik publish sampai previewnya berubah ya. Karena di sini saya tinggal reload aja. Tapi kalau punya Bapak Ibu kehilangan tabnya, Bapak Ibu bisa pilih lagi aja seperti tadi. Pilih yang view publish site ya. Nah, oke. Nanti tinggal dia sama kok. Dia nanti masuk lagi ke halaman ini. Nah, tinggal dicek aja nih kalau sudah view publish site, apakah link WhatsApp-nya sudah bisa. Nah, kalau saya klik tuh, dia akan mengarahkan ke WhatsApp dan nanti dia akan membuka WhatsApp. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau memesan langsung lewat WhatsApp. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau mengarahkan penjualannya atau pembelian produknya itu di aplikasi yang lain, Shopee atau dan lainnya. Ya, Bapak Ibu tinggal ganti aja ini, pesan via WhatsApp-nya. Nah, atau bikin beberapa tombol deh. Nah, kita coba satu lagi lah ya, ke produk yang kedua. Nah, ini produk yang kedua kita nggak lewat WhatsApp, tapi lewat beberapa layanan e-commerce yang ada gitu ya. Masuk ke pages, pilih yang produk 2. Nah, sama seperti tadi, biar gampang kita hapus saja produk 2-nya. Produk 1 ini kita duplikat aja. Nah, biar nggak capek kita ngeditnya. Produk 1 kita ganti menjadi produk 2. Nah, ini produk 2, ini tinggal diganti jadi 2. Nah, ini juga diganti 2. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal bikin tombol yang berbeda. Di insert tadi ya, tombol. Lalu bikin di sini pesan via Shopee misalnya. Misalnya atau order Shopee gitu kan. Nah, tinggal masukin aja link Shopee-nya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di sini dengan catatan sudah punya link produk yang ada di Shopee. Nah, kalau belum ada, saya pakai dummy aja, shopee.co.id ya. Nah, ini udah ada order Shopee. Tombol ini bisa Bapak Ibu duplikat juga. Nah, dan bisa diatur besar kecilnya supaya dia bisa jadi beberapa tombol kan gitu. Nah, Shopee misalnya, ya nanti juga kalau diklik dia akan mengarah ke Shopee. Nah, lalu bagaimana dengan contoh yang di koperasi tadi, dia lewat sosial media dan ada gambar Instagramnya di sini kan? Nah, ini sama kok bikinnya, ya. Tinggal ditambahin aja social link di sini. Nah, di sini ada 5 icon untuk Instagram, tapi Bapak Ibu mesti download dulu, ya. Bisa dicari di Google kok gambar-gambar Instagramnya. Nah, ini contohnya, ini sudah ada. Kita save gambar Instagramnya dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini kita upload logo Instagramnya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan Instagram UMKM yang Bapak Ibu punya. Ini perihal ngedit aja persis seperti kita menggunakan Canva. Yang berbeda di sini hanya sosial media. Nah, di sini kan baru ada Instagram. Kalau Bapak Ibu mau tambahin Facebook atau Bapak Ibu mau tambahin yang lain, misalnya TikTok dan segala macamnya, Bapak Ibu mesti cari dulu icon-icon ini. Cara nyarinya dan dia legal itu bisa cari di Love Icon ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka masuk ke halaman flat icon ini. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja icon-icon gambar-gambar yang mau Bapak Ibu gunakan ya. Nah,
Saya sarankan untuk jangan cari di Google, tapi cari di Fat Icon, karena kalau website ini banyak aturan undang-undangnya, termasuk kita juga tidak boleh sembarang mengambil gambar, ya seperti itu ya. Sehingga kita cari yang memang free untuk commercial use ya. Nah, salah satunya adalah Fat Icon ini. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu download saja di sini, yang mana yang mau Bapak Ibu butuhkan, atau misalnya kalau tidak ada ya Bapak Ibu bisa searching di sini apa yang mau Bapak Ibu cari. Nah, dia ada beragam macam bentuk ya. Ya, Instagram yang seperti ini juga ada, yang seperti ini ada. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih saja nanti di sini. Nah, saya sarankan pakai flat icon kalau untuk cari ini ya, icon-icon yang boleh digunakan secara komersil ya. Nah, meskipun kualitasnya agak kurang bagus, karena kalau mau download kualitas yang bagus, dia mesti login di sini dan bayar gitu ya. Tapi dia juga sediakan versi gratis, dan menurut saya sih tampilannya masih cukup jelas ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pakai saja di sini. Atau ini mau dimasukkan ke bawah tombol juga bisa. Nah, ditaruh di sini, mirip seperti yang tadi ya, di koperasi. Nah, di sini. Nah, karena kebetulan koperasi yang cuma punya Instagram, maka dia hanya ada Instagramnya. Nah, ini kalau diklik jalan ya linknya. Linknya bisa langsung membuka Instagram. Nah, gitu. Sama, kalau Bapak Ibu sudah selesai ya dipublish saja. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat previewnya, dan kalau sudah berubah, maka pengaturan yang Bapak Ibu buat sudah tersimpan. Nah, ini contohnya. Oke ya. Nah, kurang dari 1 jam kita sudah bisa bikin website yang proper seperti ini ya. Meskipun memang belum terlihat profesional dibanding Bapak Ibu, cuman Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi lebih lanjut lah. Karena ini sebenarnya bisa dicoba-coba sendiri ya. Kalau misalnya Bapak Ibu takut untuk mengedit langsung punya Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa duplikat aja site yang sudah Bapak Ibu miliki di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa duplikat di sini atau bikin yang baru untuk Bapak Ibu kembangkan dulu. Jadi nggak perlu takut salah. Nah, gitu. Ya, nah ini contohnya yang sudah dihasilkan. Nanti mau tambahin tombol di sini ya, caranya sama seperti tadi lah. Masuk ke pages, masuk ke insert, pilihnya yang tombol atau button di sini. Kasih nama pesan sekarang juga, tapi mengarahnya ke produk 2. Nah, insert. Karena dia taruh di posisi paling atas, paling bawah, kita pindahin ke atas, tepat di bawah produk 2. Nah, seperti ini. Nanti begitu juga untuk produk 3 dan 4. Dipublish saja. Nah, kalau sudah dipublish, lihat previewnya. Kalau dia sudah muncul, nanti dia akan muncul di sini, tapi kan di sini belum ketarik data yang terbarunya ya. Kita publish terus ya. Nah, sampai dia muncul di sini. Pesan 1, produk 1, dia akan mengarah ke halaman produk 1. Kalau Bapak Ibu pesan yang produk 2, dia akan langsung mengarah ke produk yang kedua. Nah, mungkin untuk singkatnya seperti ini dulu lah ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab kita lah di sesi diskusi, apa fitur-fitur apa yang sebenarnya Bapak Ibu mau tambahkan lagi. Nah, tapi secara umum dari saya sih bentukannya seperti ini dulu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu mau ingin menambahkan apa dan yang lain sebagainya, bisa kita bahas di sesi diskusi ya. Oke, mungkin dari saya ini dulu ya, supaya kita nggak terlalu pusing, terlalu banyak editan yang perlu kita lihat. Nah, kita batasi aja sampai di sini dulu. Nanti mungkin bisa request-request fitur apa mungkin yang bisa dijalankan di Google Set ini yang Bapak Ibu inginkan. Nah, mungkin kalau memang bisa itu kita diimplementasikan di Google Set, maka kita akan coba gitu ya. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu Bu Triana selaku moderator ya. Saya kembalikan ke Bu Triana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wukuf atas pemaparan materi yang sangat menarik, inspiratif, dan aplikatif ya. Tadi berkaitan dengan teknis pembuatan website gratis melalui Google Site. Yang kalau saya lihat di sini sebetulnya sederhana ya. Selain tadi gratis, insya Allah efektif juga bagi para UMKM yang belum apa ya mahir secara teknologinya. Insya Allah ini menjadi awal bagi Bapak Ibu untuk memulai transformasi digitalisasi UMKM-nya.
Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Boleh silakan menyalakan tombol raise hand. Saya berikan waktu untuk dua penanya jika ada yang mau menyampaikan secara langsung kepada Pak Wukuf. Oke, baik. Ada Bapak Tommy Bermana, Pak. Monggo silakan untuk menyampaikan langsung kepada narasumber, Pak Tommy. Oh iya, terima kasih. Izin Pak Wukuf mau tanya sedikit, Pak. Tadi kan Pak Wukuf kasih contoh itu restoran, Pak. Tapi aku sempat cari-cari, Pak. Ada nggak sih, Pak, yang misalnya contoh di Google Sheet itu yang company gitu, Pak. Misalnya kita mau buat perusahaan, tapi mungkin agak kompleks sedikit. Soalnya saya lihat tidak ada sih, Pak. Kan ada yang restoran, Pak. Tapi kalau company, apakah ada? Atau kalau misalnya nggak ada, tuh gimana kita create-nya ya, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak bingung sedikit. Tadi kan ketika di restoran tuh ada menunya tuh gambar itu gede-gede tuh Pak. Nah itu bisa jadi 5 gambar tapi kecil-kecil itu seperti apa ya? Saya agak-agak miss tadi Pak sama tadi yang icon TikTok kita bikin ke TikToknya atau Instagram ke TikToknya itu mungkin gimana ya Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, Pak Wukuf. Mau dijawab langsung atau kita tambah satu penanya dulu, Pak? Mungkin satu-satu aja kali ya, Oh, biar satu-satu dulu. karena kan Baik, ini Bapak. aplikatif kan. Iya, baik. Ya. Bapak Ibu yang penanya selanjutnya mohon menunggu, nggih. Silakan Pak Wukuf untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tommy. Tadi berkaitan dengan apa? Penambahan produk ya, Pak, yang tadi ada Mm-mm. di Ya. homepage-nya. Kemudian apa tadi? Pembuatan ini perusahaan, website Oh iya, perusahaan. website perusahaan yang lebih kompleks gitu ya. Ya. Baik, monggo Pak Wukuf. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tommy ya. Untuk defaultnya memang Google Sheet ini tidak menyediakan untuk pembuatan website secara profesional, tapi Pak Tommy nggak perlu khawatir karena di sini persis bisa Pak Tommy bikin sendiri dari awal dengan memilih blank site. Nah, ketika Pak Tommy memilih blank site, maka Bapak Tommy bisa cari dulu referensi-referensi website company mana yang mau ditiru. Sebenarnya bisa pakai portofolio ini juga bisa, tapi ya balik lagi ke kreativitas kita masing-masing ya Pak Tommy ya. Jadi biasanya saya sih cari dulu di Pinterest ya untuk apa namanya bisa bikin visualnya gitu. Nah misalnya ada satu contoh nih di sini ada satu website yang bagus sekali kalau saya lihat desainnya itu kelas online untuk coding. Nah di sini bagus sekali desain websitenya. Nah tentu kalau website profesional seperti ini memang nggak bisa dibuat pakai Google Site, tapi tampilan seperti ini bisa kita ikuti. Nah dengan catatan tadi, icon-icon yang ada di sini kita sudah punya dan icon-icon ini dia kebetulan yang punya website ini bikin atau desain sendiri ya. Nah, jadi dia punya elemen-elemen yang dimiliki. Nah, ini bisa kok dibuat kayak gini, pakai Google Site. Cuman waktunya agak Panjang. terbatas ya, karena ini fokus utama kita kan bagaimana UMKM bisa membuat website dulu ya. Nah, sehingga kalau website itu sudah jadi, website ini bisa dikembangkan, nah, dan ini bisa jadi awal lah branding untuk UMKM tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan gambar yang tadi besar itu gimana cara menghilangkannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, setiap komponen yang ada di dalam website di sini, ini restoran bisa diganti kok namanya. Misalnya diganti dengan UMKM Ijma. Sorry ya, masih restoran. Nah, ya, jadi di sini bisa diganti saja. Misalnya Bapak Ibu mau menghapus satu section, misalnya ada gambar makanan yang sangat besar banget tadi dan nggak kita butuhin. Nah, contoh nih, di sini ada section isinya kosong ya, nggak ada digunakan ya udah delete aja. Nah, ini juga sama. Kalau ini nggak kita butuhkan nih yang di sini ya delete aja. Nah, ini juga sama. Nah, jadi dia bisa di delete per section, bisa juga di delete per apa ya, per komponennya. Nah, jadi bisa sectionnya, bisa komponennya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja yang mana yang mau diedit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan link di Instagram? Nah, sama seperti tadi, dia masuknya ke pages.
pilih bagian mana yang mau dimodifikasi halamannya, apakah halaman depan atau halaman detail produknya. Nah, kalau misalnya detail produk nih, berarti di produk 2 kan. Nah, tadi ada Instagram, gimana cara nambahinnya, Pak? Di bagian insert, itu ada social link. Nah, social link ini bisa dimasukkan dengan link sosial media yang dimiliki. Kalau misalnya UMKM Bapak Ibu sudah punya sosial media. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu hanya ketik di sini facebook.com ya. Nah, meskipun Bapak Ibu klik insert, dia langsung muncul icon Facebook di sini yang disediakan oleh Google-nya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini nggak menarik, Bapak Ibu bisa ganti dengan icon Facebook yang Bapak Ibu bisa download sendiri di flat icon tadi. Nah, di sini. Nah, di sini biasanya icon-iconnya lebih bagus ya, lebih kekinian. Nah, bisa kita pakai. Kalau yang dari Google kan bentukannya seperti ini ya. Nah, mungkin kalau nggak cocok ya tinggal diganti saja. Nah, tapi dari Google-nya nyediain kayak gini. Nah, ya tinggal dibikin aja nanti di sini. Instagram, Facebook, dan segala macamnya. Nah, kayak begitu ya Pak Tommy ya. Ya, Pak, aku kok izin Pak sedikit lagi Pak. Boleh. Misalnya tadi ada empat gambar tuh Pak. Nah, dari 4 gambar itu misalnya salah satu kita klik, terus nanti kita klik misalnya itu gambar, katakanlah gambar jus, kita klik, terbitlah mungkin 5 jus, mungkin ada jus nanas, mangga, segala macam. Nah, dari jus mangga itu nanti kita klik lagi, ada mangga rasa stroberi, ada mangga rasa apa. Nah, itu gimana caranya Pak ya? Mungkin Am- biar ngeling-ngeling kayak gitu Pak. Oke. Sama Pak Dari, dengan cara yang di awal ini. Jadi kan yang di awal ini kan ada halaman induk namanya produk ya Pak ya. Nah, misalnya abon ikan nih, misalnya abon ikan tenggiri, terus abon ikan salmon misalnya kan. ya, ya. Begitu kan. Nah, nanti Bapak bisa bikin subpack lagi. Jadi setiap halaman itu bisa dibikin subpacknya. Jadi misalnya abon ikan nih di produk 1. Nanti bikin lagi subpack untuk abon ikan apa misalnya, abon ikan tenggiri, terus kemudian abon ikan apa yang lain gitu. Itu bisa. Dan nanti Bapak tinggal waktu memilih link, itu nanti dia akan diarahkan halaman mana yang mau Bapak konekkan atau koneksikan. Jadi Bapak tinggal pilih saja. Nah, ini kan karena saya kasih nama produk 1 nih, biar gampang gini lah ya. Kita ganti namanya aja. Jadi abon ikan, ini contoh ya. Nah, klik down. Nah, di sini kan nanti ada abon ikan nih, Pak. Nah, ini abon ikan kan. Nah, lalu gimana caranya bikin abon ikan tenggiri? Kan gitu ya. Nah, dibikin subpack aja di sini, kasih nama lagi abon ikan tenggiri. Nah, sehingga nanti halaman berikutnya di sini tadi, nah Bapak nggak perlu bikin seperti ini, tapi Bapak bisa edit ini. Ya, ini saya hapus saja sectionnya biar nggak repot. Nah, abon ikan ini biar lebih jelas ya. Nah, di sini Bapak bisa tambahin blok, isinya misalnya ada berapa jenis abon. Nah, misalnya ini yang pertama abon ikan tenggiri. Terus di sini abon ikan apa lagi misalnya? Ikan salmon. Terus abon ikan tuna misalnya. Nah, kan gini yang Bapak maksud kan? Nah, nanti bikin tombol lagi di bawahnya sini, Pak. Nah, ya sama seperti tadi caranya. Nah, di sini ada tombol, ya bikin lagi. Nah, nanti Bapak tinggal pilih abon ikan tenggiri. Nah, gitu, Pak. Gimana, Pak Tommy? Oke, oke, siapa? Tapi tadi ngeling ya Pak, misalnya tadi dari produk 2 langsung dia klik ke abon ikan ini Pak ya tadi. Benar, selama Bapak bikin subpack, dia nanti secara otomatis sebenarnya sudah ngeling. Cuman karena belum ada tombolnya, jadi Bapak mesti bikin tombolnya dulu. Oh, Nah, tadi mungkin boleh ke produk yang depan, diklik muncul oke, abon ikan ya Pak. Coba deh Pak. oke, produk Nah, yang di depan ini kan ada abon ikan ya. ya, ya. Ya, pas Bapak klik coba Pak, itu Oke, langsung saya, muncul. saya publikasi Oh, dulu ya, publish dulu biar ya. Oh ah, iya ah, ya. saya publikasi dulu ya, karena ini kan di halaman editannya kan. Nah, yang Oh harus iya kita iya. cek kan di halaman previewnya. Nah, kan ini Nah, previewnya nih. Nah, di sini abon ikan kan Pak. Kalau saya klik, dia klik akan masuk itu. ke abon ikan. Nah, ini ada abon ikan tenggiri, Oh iya salmon, iya. ikan tuna. Oke. Sebenarnya halamannya saja yang Bapak modifikasi. Dia ngelink sih tetap ngelink Pak. Nah, gitu. Nanti kan Bapak kan punya jus ya.
Nah, misalnya ada jus apa tadi? Jus mangga misalnya, terus apa lagi dan segala macamnya. Itu produk turunannya kan. Nah, produk turunannya bisa dibuat Iya, iya. supnya. Heeh. Oke, Oke, gitu, Pak. oke siap Pak. Harus praktek nih Pak ya. Terima kasih Pak Iya, Ukuf ya. kayaknya memang Soalnya harus dicoba-coba deh, Pak. Karena iya, iya, kalau iya, ngelihat aja kayaknya pusing nanti. Heeh. iya, iya benar Pak ya. Heeh. Iya, Oke. siap. Baik, Makasih banyak cukup Pak. ya, Pak Tommy. Ya, cukup, cukup, Udah, cukup Pak. baik. Kita lanjut ke penanya kedua kepada Bapak Saad dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan langsung. Baik, makasih, Bu. Mungkin ini terkait dengan masalah fasilitas yang ada di Google Site-nya. Kalau Baik. saya coba searching sekilas tadi, ini kan free ya, hostingnya juga di situ free. Cuman yang perlu saya tanyakan adalah batasan limitasi sourcing-nya berapa? Source-nya itu ya, sumber dayanya. Artinya, apakah menginduk kepada akun kita 15 giga aja gitu ya. Artinya kalau kita lebih dari itu apakah memang ada sendiri ataukah masih menginduk yang tadi? Artinya Google Site ini bagian dari fasilitas yang mungkin kita ada Google Drive, ada apa gitu ya. Tapi semuanya totali 15 gitu ya. Satu itu, Pak. Yang kedua, ada fasilitas yang sifatnya pendataan nggak, Pak? Artinya kalau kita ngomong Google Site ini, kita pengen memasarkan, melakukan offering, tapi offeringnya customize yang sifatnya mass gitu ya. Apa massal tapi customize. Jadi kalau ini ada orang yang sering belanja ini, kita offering lagi tapi sifatnya massal. Apakah kemudian rekod pada saat dia menyatakan pengen pesan tadi itu bisa dihandle, ada database-nya nggak di sininya gitu. Mungkin itu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. Saat saya langsung aja kali ya merespon diskusi yang disampaikan. Nah, menarik di sini Pak Saat nampaknya udah nggak di level ini ya, kalau saya lihat ya. Nah, jadi yang pertama, apakah hostnya daripada Google Site ini bermuara ke akun Google kita? Itu jawabannya iya. Nah, makanya sangat disarankan pakai akun perguruan tinggi. Kalau saya biasanya pakai akun perguruan tinggi karena resource-nya nggak terbatas kalau di perguruan tinggi saya ya. Mungkin di perguruan tinggi Bapak Ibu ada yang 50 giga, ada yang 100 giga gitu ya. Berarti ini masuk yang 15 giga itu Pak ya? Kalau 15, iya kalau kita pakai yang Yang pribadi, personal. Ya. personal itu 15, atau Bapak bisa upgrade aja. Kalau nggak salah saya 400 giga itu per bulan cuma 8.000. Nah, tinggal di-upgrade aja kapasitas Google storage-nya ya. Google One-nya, kan sekarang pakai Google One kan namanya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah Google Site ini bisa menyimpan data gitu ya. Nah, sebenarnya bisa Pak, karena dia terikat langsung dengan Google Google Spreadsheet. Tetapi balik lagi Google Spreadsheet tadi kan collecting datanya dari Google Form ya. Nah, sebenarnya integrasi layanan itu bisa dilakukan di sini. Nah, jadi Bapak bisa memodifikasi tampilan Google Form. Nah, kalau kita misalnya It's Money nanti webinar kan itu ngasih Google Form untuk presensi itu. Nah, itu kan tampilannya di halaman sendiri, bentukannya ya biasa aja, ya kan? Nah, tapi kalau udah pakai Google Site itu bisa Bapak custom sendiri. Jadi seolah-olah itu orang mengisi data, tetapi padahal dia sedang ngisi Google Form gitu. Oke. Nah, gitu itu bisa dan itu Datanya kesimpan di Google Sheet ketarik Pak, di ya? spreadsheet kita, benar Pak. Oke. Nah, cuman untuk manajemen stok kayaknya belum ada fitur di situ ya. Setahu saya ada Google Development Manager. Nah, cuman saya belum pernah ngulik sampai ke sana karena kalau saya bikin website itu biasanya kalau yang sudah sifatnya profesional pakai hosting sendiri. Nah, karena kalau di tapi menarik Pak karena di Google Site ini katanya udah bisa semuanya. Oh gitu. Termasuk bikin sistem akademik kemahasiswaan itu juga bisa Pak. Ada IPK-nya dan segala macam. Nah, cuman bagaimana cara kita bikin loginnya, ya kan, pembatasan akunnya. Nah, itu perlu kita cari lebih lanjut lagi di Google Site ini. Nah, gitu Pak. Artinya kalau kita mau mendatakan tadi Pak, kita pakai Google Sheet, pakai Google Form, linknya aja kemudian kita taruh di Google Site gitu ya. Benar, kan Google Form kan bisa di-embed kan namanya kan, bisa disematkan kan. Nah, di sini kan juga ada fitur embed nih Pak. Oh iya. Gitu. Nah, atau bisa mau tarik data dari Drive bisa.
Ini banyak. Nah, gitu. Nah, ini ada nih tarik data di Google Google Sheet, Oke, Google oke. Form ya kan. Nah, gitu Ya, Pak. ya. Nah, Oke, oke. Makasih, Pak. ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Lamode. Pak Saad ya, Pak Saad Ya. atas partisipasinya. Selanjutnya penanya yang ketiga, Bapak atau Ibu Lamode Indonesia. Monggo dipersilakan untuk berbicara langsung dengan narasumber. Oke, baik. Selamat siang, Bapak yang sudah memberikan materi. Siang, Pak. Oke, yang saya tanyakan ini mengenai tadi itu kan mengenai tombol-tombol klik yang nge-link. Tapi dijelaskan tadi waktu nge-link itu dia balik lagi ke Instagram. Nah, sementara kan pengen kita itu dari konsumen itu dia tidak lagi balik ke Instagram. Jadi seolah-olah eh, konsumen hanya membaca lagi ke Instagram. Bagaimana membuat ketika udah masuk website, dia klik keduanya itu langsung pembelanjaan, langsung dia order gitu. Karena di situ tidak ada dibuat kolom order langsung pembayaran ke rekening ini seperti itu, sehingga konsumen tidak hanya disuruh untuk membaca atau balik lagi ke Instagram. Maunya kita misalnya dari Instagram masuk ke website langsung dia order seperti itu. Gimana tuh Pak caranya membuat tombol di website itu dia langsung order, tidak lagi ke Instagram seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya Pak. Siapa nih Pak Lamode Indonesia ya? Bisa Pak. Kalau tadi saya demonstrasikan hanya mengarah ke Instagram, tapi kalau Bapak mau call to action-nya di website itu juga bisa dilakukan kok. Nah, caranya ya kita modifikasi aja, sedikit saja yang kita modifikasi. Contoh ya tadi anggap saja kita mau membeli abon ikan ya. Nah, di sini kan sudah sampai di sini nih nanti nih di Nah, tadi kan Bapak bilang wah kalau order di Shopee mah dia balik lagi ke Shopee atau di Instagram dia balik lagi Instagram gitu ya. Nah, ini bisa kita modifikasi, kita bisa bikin halaman yang baru namanya form pemesanan. Nah, di sini saya sudah bikinkan halaman baru namanya form pemesanan. Nah, nanti tinggal kita masukin Google Form di dalam sini. Nah, kita bikin Google Form baru ya. Nah, cuman yang jadi masalah Bapak harus bikin Google Form dulu. Nah, jadi dia terintegrasi. Sebelum kita menginsertkan Google Form, maka mesti kita bikin Google Form dulu yang baru. Nah, di sini misalnya form pemesanan. UMKM Ijma, ya kan? Silakan pilih produk dan selesaikan pesanan misalnya kan. Nah, cuman memang agak panjang stepnya, Pak. Nah, misalnya yang pertama di sini nama konsumen, ya kan? Pilihnya yang short answer aja. Nah, terus duplikat aja ini untuk yang alamat, ya kan? Ini saya contohkan sedikit aja, Pak ya. Nanti Bapak tinggal modifikasi aja Google Form-nya. Terus kemudian ada di sini bukan multiple choice ya, tapi kita pilihnya yang apa namanya di sini produk. Nah, multiple choice misalnya produk yang pertama tadi abon apa? Abon ikan tenggiri. Produk yang kedua abon ikan tuna misalnya. Nah, yang ketiga ada salmon. Tapi ada nggak ya salmon abonnya? Kayaknya nggak ada. Nah, ini kan contoh nih, saya contohin aja Pak ya di sini ya kita wajibkan aja semuanya. Nah, terserah Bapak nanti di sini mau bikin 2 step Google Form atau 1 step Google Form ya. Kalau misalnya mau bikin 1 step Google Form aja, berarti langsung aja upload bukti apa namanya transfer. Pengiriman. Benar. Nah, ini ganti ke file, ya kan? Ini saya contohkan singkat aja lah ya. Nah, nanti di sini ya batasi aja di sini berapa apa kalau dia mau pakai semua tipe ya biarin aja seperti ini. Upload bukti transfer ya required aja. Nah, ini dipublish dulu Google Form-nya. Ini saya contohkan aja ya. Nah, oke. Nah, Google Form-nya sudah saya buat. Nah, baru tinggal kita masukkan di sini. Nah, tadi dia nggak mau karena belum ada Google Form-nya. Contoh di section ini saya mau akan tambahkan Google Form.
Nah, harusnya ada form pemesanan di sini dan ini bisa kita masukkan. Nah, di sini nih, Pak. Nah, ini contoh ya. Ini kita publish aja. Nanti larinya kemana datanya? Ke spreadsheet Bapak. Jadi Bapak mesti ngecek spreadsheet setiap kali apakah ada orang yang order atau tidak, kan gitu ya. Nah, contoh ya, jadi kalau kita buka uh, websitenya, nah ini websitenya, tadi abon ikan ya. Nah, abon ikan ini nanti akan, oh bentar nih, saya kelempar dari Zoom kayaknya. Saya share screen ulang ya. Komputer saya yang terlempar ke dari Zoom nih. Sebentar. Sebentar Bu Triana, saya kelempar dari Zoom nih. Baik, Pak. Silakan, Nah, Pak. oh halamannya tadi form pemesanan ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini halaman form pemesanan sudah kita buat. Nah, jadi pada saat kita berada di halaman abon ikan tadi, nah yang di sini order Shopee-nya kita ganti. Pesan sekarang misalnya. Ini udah 2 kali saya kelempar nih, kenapa ya? Kan, kalau saya share screen kelempar dia. Mohon ditunggu, nggih, Bapak Ibu. Ini Zoom saya ini kayaknya update tiba-tiba nih. Kok bisa ya lagi Zoom ya? Masih proses update, Pak. Itu ya. Enggak, biasanya kan sebelum masuk ya, tapi Hmm. yang di komputer saya ini, kalau ini kan mic saya kan pakai ini yang lainnya. Iya, Heeh, device ya, Bapak. heeh. Oke, mungkin kita tulis tadi apa ya, pesan sekarang ya. Sekarang. Nah, pesan sekarang ini eh, kita alihkan ke halaman form pemesanan. Nah, di-update saja. Nah, terus tinggal di publish. Ntar nih, kok nggak dianggap berubah nih. Nah, ini contoh aja, pesan sekarang, saya klik publish. Ya. Nah, nanti di bagian contohnya,
Nah, di sini ada pesan sekarang. Kalau Bapak Ibu klik, ya nanti dia akan langsung masuk ke Google Form. Nah, jadi tinggal masuk ke untuk penyelesaiannya. Tapi kan ini Google Form-nya bentuknya halaman terpisah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau embed Google Form-nya, mestinya buka Google Form lagi, ambil kodenya. Ini saya contoh ini. Nah, ini kan Google Form nih ya. Google Form yang kita buat ya. Biar dia nggak ke halaman sebelah, nah kita bisa pakai sematkan. Mana ya menu sematkan ya? Bentar ya, setahu saya ada fitur sematkan nih di... ini dia. Oh, karena dia ada menu file upload, jadi dia nggak bisa disematkan gitu ya. Nah, jadi apa namanya, dia harus terpisah ngisi Google Form-nya. Nah, tapi untuk data dirinya, kalau misalnya tidak ada file upload, dia bisa kok dimasukkan di sini. Jadi seolah-olah di sini ini sedang membuka form pemesanan, padahal itu Google Form gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi Nah, jadi bisa ada dua diselesaikan. Pak ya. Gimana, Pak? Ada dua form, yang satu upload, yang satu lagi yang untuk mendata. Benar. Pertama kayaknya nge-save data diri dulu kan. Biasanya Oke. kan seperti itu ya. Nah, Mhm. setelah itu baru apa File namanya? upload di form ah, terpisah ya. Benar. Setelah selesai ngisi G-form, biasanya akan ada pemberitahuan disuruh transfer kemana ya kan. Mhm. Baru nanti di-upload lagi apa namanya. ah, Mhm. Seperti itu, betul. Betul, Pak. Baik. Mm-mm. Ya tinggal di modifikasi aja lah ini. Nggak sulit sih kayaknya kalau kita lihat ya. Saya juga eh, gimana ya cara bikin web nggak perlu keluar duit gitu ya. Nah, jadi saya pakai ini, tapi kita tinggal beli domain aja kan. Nah, kalau beli domain kan lebih murah daripada kita beli server kan gitu. Oke, begitu Bu Triana. Dan Pak siapa tadi ya? Lupa saya. Baik, Pak Lamode. Pak Lamode. Baik, Pak Lamode, apakah sudah cukup, Pak? Apa ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup, sangat Cukup ya, bermanfaat. jelas ya. Baik, terima kasih. Kebetulan Pak Lamode, kemudian Pak Saad juga dengan Pak Tommy juga menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Sudah terjawab yang saya, Pak. Sudah terjawab, baik. Mungkin ini ada yang tadi ditanyakan oleh siapa? Pak Tommy ada tambahan nih Pak, setelah tadi beliau sudah bertanya langsung, beliau ada tambahan sedikit, Pak Wukuf. Boleh? Apa ini? Jika kita publish, adakah batasan berapa lama set kita akan publish atau tidak terhapus oleh Google? Ataukah waktunya tidak terbatas, walaupun setelah publish tidak ada aktivitas lagi? Bagaimana Pak? Saya jawab ya. Jadi ini Baik, ada versi yang menggunakan custom domain dan ada versi yang menggunakan domain dari Google ya. Nah, untuk yang versi custom domain, kalau misalnya domain tersebut tidak diperpanjang setiap tahunnya, maka nanti Google Set akan secara otomatis mengarahkan ke situs asli Google-nya. Jadi tidak lagi menggunakan custom domain yang expired. Nah, jadi kan biasanya kan langganan domain itu kan per tahun ya. Lalu kemudian kita nggak lanjutin lagi nih. Nah, itu dia data websitenya tidak hilang, tapi dia dialihkan ke opsi dasar gitu ya Pak. link lainnya, gitu, seperti itu. Nah, lalu kemudian dari Google-nya apakah tidak ada batasan? Tidak ada, sama seperti Google Form kita, sama seperti Google Drive kita, asal jangan kita klik hapus saja. Nah, gitu. Begitu Pak Tommy. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi dengan pembicara kita atau narasumber kita hari ini? Baik, mungkin sebagai penutup, Pak Wukuf bisa menyampaikan closing statement ya. Kebetulan kita sampai pukul 12.00. Ini menuju 3 menit terakhir. Monggo Pak untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Ibu Triana. Nah, jadi pada dasarnya memang materi kita hari ini ya, sharing kita hari ini
dalam rangka kita secara bersama-sama ya, kita semua kan kayaknya latar belakangnya akuntansi ya. Nah, saya pun juga spesifiknya di auditing. Nah, tapi memang ternyata tools-tools yang ada sekarang itu bahkan tidak memerlukan orang IT yang cukup berpengalaman untuk membantu kita. Artinya secara tidak langsung kita bisa mengurangi biaya itu kan kalau kita di akuntansi ya. Kalau kita mesti bayar orang lagi untuk bikin web kan itu jadi ada cost lagi ya kan. Nah, kalau seperti ini kan sudah banyak toolsnya. Bahkan ini bisa Bapak Ibu gunakan pakai Gemini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bikin promnya, minta dia editable di Google Site. Itu saya sudah pernah coba. Dan itu memang benar-benar dia bisa meniru plek-ketiplek web yang mau kita buat. Ya, Bapak Ibu sampaikan aja informasi apa yang harus ada di dalam web tersebut, gambar-gambar pendukungnya, terus generate aja. Nah, nanti hasil dari Gemini itu bisa langsung ke Google Site-nya. Dan dia editable, langsung bisa diedit. Saya pernah coba sekali, tapi Gemininya yang pro ya. Nah, gitu itu. Nah, artinya dia memang karena dia terintegrasi di layanan Google, kayaknya kita nggak perlu lagi lah kita mesti minta orang untuk bikin website kan. Nah, kalau hanya website sederhana seperti ini, hanya nampilin produk sampai bisa jualan gitu kan. Ya, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba diminta untuk bikin sistem informasi akademik mahasiswa. Nah, itu kan ribet ya. Kalau itu kayaknya bukan keahlian kita juga. Nah, mungkin itu boleh lah. Tapi kalau misalnya usaha seperti ini, ada produk, halaman produknya ya bisa dipakai. Nah, artinya apa di sini? Ya, kita udah tahu kalau misalnya kita lewat pihak ketiga, seperti Shopee dan segala macamnya, itu ada potongan biaya kalau kita berjualan di sana. Karena kita numpang lapak. Kan kita buka lapak di sana. Bayar sewa ke orangnya, kan gitu. Nah, sama juga kalau kita di pasar kan. Kalau di pasar kan kita bayar sewa untuk kios kita. Nah, kalau di Shopee dan di Tokopedia dan teman-teman yang lain kan juga sama. Nah, tapi kalau di website sendiri kan, apalagi ini pakai punya Google, ya selama kapasitas Google kita punya, ya udah kita bisa pakai. Kayaknya bikin website ini nggak habis sampai 1 MB kok. Paling gambar-gambarnya aja biasanya yang punya kualitas yang bagus, yang gambarnya ukurannya lebih besar kan. Tapi websitenya secara keseluruhan ini nggak butuh resource yang besar. Dan yang enaknya lagi kalau hostnya di Google nggak pernah down websitenya. Nah, ini keuntungan tambahannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wukuf. Mungkin ini tadi ada apa closing statement dari Pak Wukuf. Bapak izin ada Pak William Sanjaya yang raise hand. Bagaimana Pak? Mau Boleh diterima lah, atau? boleh. Kalau Boleh. belum habis waktunya boleh lah. Baik, silakan Pak William untuk Pak, izin menyampaikan bertanya. pertanyaan langsung. Izin bertanya, saya dari Universitas Katolik Dharma Cendika. Kalau untuk website ini apakah ada batasan waktunya atau bagaimana, Pak? Batasan waktu dalam apa ini, Pak? Jadi seperti kalau kita habis membuat, lalu nanti dia bisa expired sendiri begitu. Oh, tadi mungkin sama pertanyaan Iya. Pak Tommy mungkin Pak Wukuf. Iya, nggak ada sih Pak, karena dia terhosting di Google. Jadi Bapak nggak perlu khawatir selama Bapak nggak tekan delete projectnya ya projectnya nggak akan terhapus. Gitu Pak William. Baik, bagaimana Pak William? Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Izin Pak Wukuf tadi juga Pak Tommy menambahkan lagi. Nanti tadi apa yang disampaikan Pak Wukuf terkait dengan Gemini, itu ya berarti ada mungkin pengen tutor lagi Pak dengan apa Gemini untuk memaksimalkan website yang akan dibuat mungkin ya. Baik, mungkin nanti kita tunggu lagi Pak agenda-agenda ISMA selanjutnya. Semoga Setuju. kita bisa ya Pak untuk Setuju. lebih pemahaman lebih lanjut lagi ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada narasumber kita, Pak Wukuf, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Dan saya terima kasih pesertanya masih antusias ya sampai dengan akhir sesi ini. Masih angka 50. Terima kasih banyak. Tadi ingin saya sedikit menyampaikan kalimat penutupnya ya, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wukuf berkaitan dengan Google Site, di mana kita bisa membuat website
solusi sederhana ya, gratis dan efektif bagi pelaku UMKM yang mungkin baru memulai mentransformasi usahanya ke era digital gitu ya. Bisa memanfaatkan website tersebut sebagai pusat informasi dan nantinya bisa kita integrasikan ke media sosial sebagai wahana atau media pemasarannya. Insya Allah dengan ikhtiar ini dapat memperluas jangkauan pasar, kepercayaan pelanggannya, dan juga membuka peluang peningkatan omset secara berkelanjutan. Begitu nggih. Semoga materi yang diperoleh hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat Bapak Ibu segera terapkan dalam usaha masing-masing sehingga website yang dimiliki benar-benar menjadi media promosi yang efektif, mampu memperluas jangkauan pasar, juga meningkatkan kepercayaan pelanggan ya. Dan insya Allah pada akhirnya kita tujuannya adalah meningkatkan omset usaha dari Bapak Ibu. Baik, para peserta, mohon nanti tetap mengikuti sampai dengan akhir acara. Jangan lupa mengisi link presensi dan evaluasi, dan saya akan serahkan eh, layar kepada Ibu Sri Wahyuni selaku MC atas nama pribadi. Apabila selama pelaksanaan penyampaian materi tadi saya mendampingi narasumber terdapat banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator ya atas panduan dan fasilitasi diskusi yang telah berlangsung dengan sangat baik tentunya. Apresiasi kami juga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wukuf Diflan atas penyampaian materi yang informatif ya dan inspiratif mengenai strategi pemanfaatan website sebagai media pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing serta omset UMKM. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat ya Bapak Ibu dan juga menjadi bekal ya bagi peserta dalam mengembangkan usahanya di era digital. Sebelum acara ditutup, kami informasikan kembali bahwa jangan lupa kepada peserta untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia, kemudian juga mengisi link form evaluasi sebagai syarat penerbitan sertifikat. Nah, sertifikat juga kami ingatkan akan dikirimkan melalui email peserta, itu maksimal 14 hari kerja setelah kegiatan selesai. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ICMA selanjutnya dengan topik etnografi in cultural studies, kajian budaya kualitatif untuk publikasi Scopus, ini yang diselenggarakan pada Rabu 5 Agustus 2026 bersama Prof. Dr. Lili Purwanti, SMSIAK. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi demikianlah rangkaian kegiatan webinar kita pada hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber, moderator, kepada seluruh panitia, kemudian kepada peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Nah, semoga ilmu yang diperoleh menjadi amal yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Saya Sri Wahyuni selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama menjalankan kegiatan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, dan sampai jumpa pada kegiatan ICMA berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak.